Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah summal hamdulilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat wa bi dzikri habibi wa tanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala asyrafil kainat wa sayyidi sadat nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardina was samawat. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil ma'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Wa qaluhu ta'ala fi kitabil karim walladzina yamkuruna sayyi'at lahum 'adzabun syadid wa makaru ulaika huwa yabur al-ayat. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisal abdu abdan bakhila wahtala wa nasyal kabir muda'al. Bisal abdu abdan tajabbara wa'tada wa nasal jabbar ala. Bisal abdu abdan sawalaha wa nasal maqabir wal bala. Bisal abdu abdan atawattafa wa nasyal muqtada'a wal muntaha. Bisa abdul abdan yuhayyad dina bisahawati. Bisal abdu abdan tama' yakudah. Bisal abdu abdan hawa yudiluh. Bisal abdu abdan ragiba yudilluh. Sadaqallahul malanal azim wa rasulih. Alhamdulillah, kita banyak-banyak memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana malam ini kita masih berikan panjang umur bi taatillah bi afiyah wa salamah. Dan mudah-mudahan kita terus menerus ditambahkan iman, takwa dan ilmu yang manfaat. Dan mudah-mudahan kita diberikan segala sesuatu karunia rahmat Allah yang senantiasa mencurahkan Allah kepada kita sekalian. Rahmat baik berupa iman, rezekinya, barakahnya, taufik hidayahnya, inayahnya, inabahnya, sampai khosyahnya kepada kita sekalian. Dan mudah-mudahan kita semuanya golongan orang-orang yang masuk kategori orang-orang yang beriman dan takwa kepada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, terutama dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa-dosa saudara-saudara kita, dan duriah-duriah keturunan-keturunan kita. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah Ta'ala membukakan pintu taubat bagi mereka semuanya. Dan mudah-mudahan almarhum-almarhumah yang di dalam kubur mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Yang bertalian, yang berhubungan, yang berkerabat kepada kita sekalian, niscaya tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala atas doa-doa kita yang ditinggal di muka bumi ini.
Mudah-mudahan hajat-hajat kita pun dikabulkan Allah Ta'ala. Beban-beban yang berat, dan ada saudara-saudara kita yang menerima sakit, yang diberikan yang belum ada kesembuhan, mudah-mudahan Allah Ta'ala segera memberikan kesembuhan itu dan memberikan kesehatan selalu afiah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan rezeki dihamparkan kepada kita sekalian, diluaskan dengan baik dan halal. Dan untuk mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala, mudah-mudahan rezeki itu yang masuk di dalam kehidupan kita senantiasa dipilihkan yang terbaik dan halal. Amin. Dan mudah-mudahan akhir kita itu ujung tombak dalam hidup kita, dalam penghabisan itu yang paling diharapkan oleh manusia, yaitu diakhirkan dalam husnul khotimah. Salawat serta salam dan pujian pada baginda Nabi Syafi, Nabi Musyafa, Nabil Awwalin, Nabil Akhirin, Nabil Mujtaba, Nabil Mustafa, Nabil Akraman Akramin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama ahli keluarga dan sahabatnya semuanya. Senantiasa kita hadirkan hati kita dan lidah kita senantiasa basah untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, agar kita mendapatkan syafaat utama, syafaat kabir, yang mana tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala, yaitu pertolongan yang sangat besar nanti di yaumil mahsyar, mulai dalam azab kubur yang terlepas dari siksanya, kemudian dibangkitkan sirat mizannya. Mudah-mudahan senantiasa Nabi kita tidak akan melupakan kepada kita sekalian, asal kita terus berselawat, berzikir kepada Allah dan Rasulnya. Niscaya kita yakin bahwa syafaat itu akan datang kepada kita sekalian. Amin. Dan mudah-mudahan masuk di surga bersamanya. Para hadirin hadirat yang sama-sama yang dimuliakan Allah, bahayanya dunia, tipu daya dunia, yang sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqud dunya fawal nafsi biyadi innaha li ashari min harut wa marut. Berhati-hatilah kalian pada dunia, karena demi Allah yang menguasai jiwaku, sesungguhnya dunia itu lebih kuat pengaruhnya daripada kekuatan sihir Harut dan Marut. Harut dan Marut ini memiliki sihir yang dahsyat. Bintang pun kalau disihir oleh Harut Marut jadi manusia yang tidak bisa dikalahkan karena sifatnya malaikat, tapi lebih kuat pengaruh dunia itu. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tajayyana bi amalil akhirah wala yuriduha wala yadlubuha lu'ina fis samawati wal ardh. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghiasi dirinya dengan amalan-amalan akhirat, sedang ia tidak menghendaki dan tidak pula menuntutnya, menginginkan akhirat, niscaya ia akan terkutuk di langit dan di bumi.
Ini yang dimaksudkan. Amalan hidupnya, ngajinya, tampaknya akhirat, tetapi sama sekali tidak menginginkan akhirat itu. Bahkan lebih condong keinginan pada dunia ini, pantas duduk di neraka. Dan tidak betul-betul menghendakinya atau menuntutnya bahwa inilah modal kita, bekal kita. Perbuatan apapun amal yang kita lakukan, sementara manusia itu tidak menginginkan akhirat, ini bahaya. Ini termasuk orang yang membahayakan dirinya dan imannya dan takwanya. Maka akibatnya Nabi SAW bersabda, atau bakhil dan tipu daya. Lalu ia melalaikan yang maha agung lagi maha tinggi. Alangkah celakanya seorang hamba bila takabur atau merajalela dan melampaui batas, lalu melalaikan yang maha perkasa dan yang maha tinggi. Alangkah celakanya seorang hamba yang berlaku lalai atau lengah, lalu ia melupakan kematian dan pangkal dari segala malapetaka. Alangkah celakanya seorang hamba yang melanggar dan melampaui batas, lalu ia melupakan awal permulaan dan kesudahan. Alangkah celakanya seorang hamba yang mempergayakan atau memamerkan agama dengan mengikuti sahadat-sahadat hawa nafsu. Hawa nafsu mereka. Ini kan aneh. Dia menggayakan, jadi pamer dengan agamanya, pamer dengan doanya, pamer dengan zikirnya, pamer dengan qasidahnya, pamer dengan qoriahnya, pamer dengan puasanya, pamer dengan sedekahnya, pamer.
yang tidak mengetahui awal dan kesudahan. Itu dikatakan mengikuti syahadat-syahadat tapi pamer. Syahadat-syahadat hawa nafsu mereka. Dan alangkah celakanya seorang hamba dibimbing oleh keinginan, kerasukan, dan ketamakan. Dan alangkah celakanya seorang hamba di mana segala keinginan yang ada pada dirinya menyebabkan jadi menghinakannya. Inilah orang yang sudah terbelenggu oleh sifat dunia. Wa qala Nabi Allah Isa alaihissalam, tuba liman alimahu kitabahu summa lam yamut jabbara, tuba lil mutawajja'ina fid dunya fahum ashabul manabiri yaumal qiyamah, tuba li sab'il ladzi biyanan nas fid dunya fahumul ladzina yarisuna firdaus yaumal qiyamah, tuba lil mutahharati qulubuhum fid dunya fahumul ladzina yanzuruna illa Allah ta'ala. Nabi Isa alaihissalam bersabda, berbahagialah atau beruntunglah, tuba beruntunglah bagi siapa yang diajarkan kitabnya, kemudian sekali-kali tiadalah ia menjumpai maut sebagai orang yang sombong lagi durhaka. Jadi sudah mengetahui kitab, sudah mengetahui ilmu dan amalan, tidak merasa sombong. Jadi artinya sampai mati tidak ada sombong pada dirinya. Tuba, beruntunglah, berbahagialah bagi orang-orang yang mau tawadhu, merendahkan diri dalam urusan dunia ini. Dan mereka itulah yang memilih mimbar-mimbar istana pada hari kiamat kelak. Beruntung atau berbahagialah bagi mereka yang hatinya tuba limutahharati qulubuhum fid dunya, hatinya telah disucikan atau dibersihkan di dalam dunia. Fahumul ladzina yanzuruna ila Allah ta'ala, maka mereka itulah yang dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Maka demikian jelas barang siapa yang menghiasi dirinya amalan-amalan akhirat dan menginginkannya, dan janganlah kau menghiasi amalan-amalan akhirat
akhirat untuk kau menginginkan dunia. Belilah dunia ini dengan ikhtiar, dengan syariat, dengan usaha, dan berdoalah pada Tuhanmu untuk meminta rezeki yang halal. Dan janganlah komenkan dunia dengan amalan-amalan akhirat, tapi jadikanlah amalan-amalan duniamu untuk membeli akhirat. Siapakah yang bangkrut itu? Siapakah yang mengalami kerugian yang besar itu? Yaitu orang yang beramal akhirat untuk mendapatkan dunia. Itu orang yang bangkrut. Siapakah orang yang sukses dan berhasil dalam hidupnya, dunia dan akhiratnya? Dia membeli akhirat dengan amalan-amalan dunia. Dia membayar akhirat dengan amalan-amalan dunia tanpa melibatkan akhirat itu untuk kepentingan dunia. Karena diibaratkan dunia itu adalah kotoran, diibaratkan akhirat itu adalah kesucian. Apakah sama barang kotor tadi dengan kesucian, kebersihan? Bagaimana dengan amalan akhirat yang suci itu untuk menginginkan yang kotor? Bukankah kebodohan manusia segala sesuatu yang bentuk disucikan tapi diganti dengan yang kotor? Wa qala ta'ala fi kitabil karim, qul yastawil khabis wa thayyiba walau a'jabaka kasratul khabitha fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Sadaqallahul maulana azim. Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Ma'idah 100, artinya katakanlah tidak mungkin sama antara barang yang buruk dengan yang baik, meskipun yang buruk itu menakjubkan hatimu karena banyaknya. Fattaqullaha ya ulil albab, bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang memiliki akal, agar kamu memperoleh kemenangan. Ini melawan dunia ini tidak mudah. Melawan kesenangan dunia tidak mudah. Melawan keinginan pada dunia ini nggak mudah, karena kita hidup di dunia. Maka Sayyidina al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi berkata, barang siapa atau kau menemui orang kaya atau datang di pintu orang-orang miskin, maka mulialah orang kaya itu dan terhormatlah orang-orang miskin itu. Dan sebaliknya, kau menemui orang miskin di pintu-pintu orang-orang kaya, maka kedudukannya sangat buruklah orang kaya itu, dan tidak malunya orang-orang miskin yang hina itu. Ya paham? Orang
miskin didatangi seorang pejabat orang kaya, mulia orang miskin. Orang kaya mendatangi orang miskin, mulia juga orang kaya tadi. Tapi sebaliknya, kalau kamu lihat orang tapi mengharap di pintu-pintunya orang kaya, maka kedudukannya buruk orang kaya itu, dan tidak malunya juga orang miskin itu. Sepertiga iman telah hilang dari harga diri dan kehormatannya. Maka tanda-tanda kerusakan dunia ini terjadi. Nabi SAW bersabda, ada 15 tanda kerusakan dunia itu. Yang pertama, apabila harta rampasan perang bertukar dengan makanan atau harta. Yang kedua, apabila datang diberi amanat, itu dianggap suatu keberuntungan. Tanpa amanat tidak ada keuntungan. Yang ketiga, apabila seseorang yang berharta dianggap satu benda pajak bagi manusia, ini kan sudah pajak kekayaan, pajak harta kan sudah. Ini ada pajak kekayaan, ada pajak penghasilan, ada pajak. Ini sudah tanda-tanda kerusakan. Yang keempat, yang paling banyak, apabila suami sudah takut sama istri. Nah ini takwa. Udah banyak ini sudah. Diam kamu, makan ikut saya, minum ikut saya, rokok saya beli, diam. Biar saya nggak pulang, jangan ditanya kemana aku pergi. Ini nomor 4. 5. Apabila sudah banyak anak-anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Banyak sudah. 6. Dan banyak apabila orang tua atau ayah kandungnya yang disia-siakan hidupnya oleh anak-anaknya. Itulah yang merepotkan, taruh di panti jompo. Yang tidak mau mengurus akhir hayatnya karena repot, mengganggu aktivitas, maka disingkirkan, dibuanglah ayah ibunya tadi. Yang ketujuh, apabila orang sudah terlalu taat dan patuh pada temannya atau sahabatnya, karena temannya memiliki kedudukannya dan kekuasaannya, bahkan memiliki kekayaannya. Sudah banyak sudah.
Jadi menjilat-jilat wajah atau menjilat-jilat muka atau berminyak-minyak. 8. Apabila sudah terjadi orang yang memuliakan yang sudah jelas keburukannya dan kejahatannya, korupsinya, tapi masih dimuliakannya, ini tanda-tanda orang yang salah dapat pujiannya, yang benar dipensiunkannya, dipinggirkannya karena tidak bisa diajak kerjasama. Nih sudah. Jika orang yang pendidikan atau mempunyai martabat rendah atau tidak memiliki kedudukan dan jabatan pangkat, tapi dia memimpin satu umat, satu kaum, bodoh tapi mimpin kaum, bodoh tapi jadi pemimpin, bodoh menjadi penggerak manusia, sudah katanya ilmu dari langit. Sebelum apabila banyak manusia yang berbantah-bantahan, berdebat di masjid, untuk mempertahankan argumentasi bahwa dialah lebih pandai dari yang lain, debat bukan diskusi, sudah. 11. Apabila sudah semua rata-rata manusia laki-laki sudah memakai pakaian yang mahal bahan dari sutra, sudah just and the wool and the boot, itu ada semua, mereka sudah bermerek semuanya. Nih rata sudah. 12. Apabila sudah minuman keras khamr tersebar luas yang tidak bisa dicegah, sudah. 13. Apabila penyanyi artis wanita yang banyak diagung-agungkan sampai menghiasi kamarnya, menghiasi di HP-nya, menghiasi di depan kopernya, ini wanita penyanyi yang diagung-agungkan, melebihi daripada Nabi Muhammad SAW, melebihi daripada ayah ibunya. Nih sudah. Bahkan anak kecil pun, bayi pun lahir dinamakan artis daripada kebanggaannya. Paham sudah? Hati-hati. Ke-14, jika alat musik sudah dimuliakan, dinomorsatukan daripada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW, sudah. Kalau nggak percaya, nonton dangdut itu lebih banyak orang pengajian apa nonton dangdut? Bayar mahal pun lebih banyak. Yang ngaji nggak bayar pun nggak ada yang datang, karena Quran dan Sunnah tidak pernah menghibur hatinya.
Dan yang ke-15 kuno. Jadi kalau mengikuti orang dahulu itu kuno, deso, ketinggalan zaman. Jika umat-umat yang sekarang sudah mengutuk, mengolok-olok kepada umat yang terdahulu atau dianggap kuno. Maka demikian sudah jelas bahwa dunia ini telah terjadi dengan 15 perkara. Itu tanda-tanda rusaknya dunia dan mau kiamat. Maka nasihat riwayat hadis riwayat Ahmad radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'arab ila Allah fi raha ya'rifka fi sadad. Kenalilah Allah atau dekatilah Allah di waktu lapang. Ia Allah akan mengenalmu di waktu sulit. Maka hati-hatilah dengan dunia ini yang tidak diseru oleh Allah tetapi dibenci oleh Allah. Lah yang dibenci kok diuber. Ini kan yang dilarang. Boleh dicari, jangan dikejar. Ini dicari nggak kena, dikejar nggak kena, dipaksa lagi, bubar ibadatnya. Wa qaulu ta'ala fi kitabil karim yauma la yanfa'u malun wala banun ila man atallahu biqalbin salim wa julifatil jannatu lil muttaqin wa burizatil jahimu lil ghawim. Sadaqallahul azim. Yaitu pada hari surat As-Suara ayat 8891. Pegangan artinya hati-hati dengan dunia. Surat As-Suara 8891. Yaitu pada hari di saat harta dan anak-anakmu tidak berguna atau manfaat, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat atau bersih. Dan pada hari itu surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, dan neraka jahim secara jelas. Wa burijatil jahimu lil ghawin, diperlihatkan kepada mereka yang sesat. Jadi jelas orang yang cinta pada dunia itu adalah sesat. Na'udzubillahi min. Dan itu ditempatkan di neraka jahim. Maka disebutkan juga dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 12 alladzina hum fi khaydin yal'abun. Sadaqallahul azim. Yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Jadi kalau orang sudah main dunia ini, sudah bermain-main dalam kebatilan, maka qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'min abdun hatta akuna ahabba ilai min ahli wa malih wa nasi ajma'in.
Nabi SAW bersabda, tidaklah disebut orang yang beriman seseorang hamba sehingga aku ini Nabi lebih dicintai terhadap dirimu sendiri, keluargamu, harta bendamu, dan sekalian banyak manusia. Maka Nabi SAW minta dihargai, dihormati oleh kita sekalian, dan itu pantas karena Nabi SAW mendoakan kita. Nabi menjamin jangan kita masuk neraka. Maka balasannya, siapapun keluargamu, anakmu, hartamu, bendamu, tinggalkan kalau sudah bicara kamu cinta sama Nabi Muhammad SAW. Ini hadis. Law adrakani Musa wa Isa mas'ahuma illa ittiba'i. Andai kata di masa itu nabi-nabi Musa dan Nabi Isa niscaya kedua nabi itu akan mengikutiku dan beriman menjadi pengikutku, dan mereka berdua ingin menjadi umatku. Bayangkan, dikata di zaman Nabi Musa, Nabi Isa ada, niscaya mereka akan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita nggak tahu Nabi Muhammad SAW keluar dari jet jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak beruntung? Justru karena keberuntungan yang besar ini remeh jadinya. Karena bagi orang yang tidak berakal, sesuatu yang nilai tinggi itu tidak akan diketahui orang yang bodoh. Satu contoh, ini anak muda, remaja, suruh milih uang 1 juta rupiah dengan berlian 5 karat yang harganya 500 juta. Dia akan milih uang 1 juta itu. Dia belum sampai tahu ketinggian dan kemuliaan itu. Dia belum tahu bagaimana nilai yang sebenarnya ayat itu. Dia akan cari yang 1 juta, jelas isok belanja es krim dan Kentucky. Berlian, dia tidak akan tahu mau kemana dia jual, mau kemana dia akan belikan. Harga 500 juta. Ini saking ketinggian Nabi kita Muhammad SAW, saking besar dan mulianya, sampai silau dia tidak tahu yang namanya pahalanya. Ini orang yang kurang akal, yang lemah akal, atau memang bodoh. Maka manusia ini dibagi 3 manusia. Orang yang mukmin, orang yang beriman, tujuan hidupnya untuk menyiapkan semua amal ibadahnya bekal mati. Mukmin. Ini dunia dihiasi 3 manusia. Yang kedua orang munafik, hidupnya untuk dunia dan perhiasan dan kesenangannya. Dengan orang yang kafir sudah jelas mengambil dunia ini untuk bersenang-senang dan tidak mau menginginkan kematian. Maka Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu an berkata,
apabila seseorang itu di dalam hatinya ada akhirat, niscaya akan datang dunia untuk mendesaknya. Coba saingan balapan. Sebaliknya, apabila dunia ini sudah tertancap dalam hati manusia, niscaya akhirat akan sulit untuk mendesaknya. Karena kedudukan akhirat itu sangat mulia, sedangkan kedudukan dunia itu adalah mal'un, terkutuk. Jadi kalau sudah tertancap hati itu dunia dalam jiwa manusia, sudah terkutuk. Maka Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, hai putra Maryam, bagaimanapun ibadahmu sampai mengalir otakmu dan matamu sampai memohon dengan kedua tangannya yang jatuh, aku tidak akan mengampunkan dosa-dosamu karena kecintaanmu pada dunia. Ya salah. Karena tadi disebutkan dunia terkutuk. Maka dengan demikian sudah jelas bahwa dunia ini betul-betul sangat licin dan sangat halus tipuannya dan sangat keji akhirnya. Dan banyak menimbulkan penyesalan. Tidak ada kecintaan pada dunia mendapatkan keberuntungan, tetapi diakhirkan dalam penyesalan yang panjang. Maka ini semua adalah tipu daya setan dan tikaman hawa nafsu. Dan apabila sudah berbahaya, maka obatnya dia harus ingat bahwa jikalau manusia mengetahui akan sifat munafiknya atau nifaknya pada batinnya, dan mereka melihat kepada dhamirnya atau hati kecilnya, niscaya manusia itu akan benar-benar mengutuknya. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala melihat kepada dhamirnya, yaitu hati kecil. Dhamir itu hati kecil. Dan dia Allah lebih lagi mengutuknya, sebagai diriwayatkan dari Dhunnun radhiyallahu anhu, bahwa Dhunnun itu bangun berdiri dan memekik, lalu bangun berdiri bersama dia seorang syekh lainnya, di mana Dhunnun melihat padanya tanda pemaksaan diri. Lalu Dhunnun mengatakan, hai syekh, yang melihat engkau ketika engkau bangun berdiri. Kemudian syekh itu duduk. Semua itu termasuk amal perbuatan orang-orang yang munafik.
Semua itu termasuk amal perbuatan-perbuatan orang-orang yang munafik, yang dikatakan dalam satu hadis, ta'awwadhu billahi min khushu'in nifaq, berlindunglah dengan Allah dari kusuknya kemunafikan. Orang munafik itu ada yang kusuk. Sesungguhnya kusuk kemunafikan itu ialah kusuknya semua anggota badan, sedang hati mereka tidak kusuk, menginginkan selain daripada Tuhan. Itu kusuknya orang munafik. Tenangnya di dalam duduknya, tenangnya di dalam ibadatnya, tapi bergeraknya lebih kuat hatinya untuk menginginkan dunia. Dan termasuk di antara demikian itu memohonkan ampun, istighfar, dan berlindung isti'adzah dengan Allah dari azab dan marahnya. Jadi orang munafik ini benar-benar dapat marah Allah. Yang demikian itu kadang-kadang adanya karena gurisan ketakutan, teringat akan dosa dan penyesalan atas dosa, dan kadang-kadang karena mereka berbuat riya. Luput munafik riyanya. La ilaha illallah. Maka gurisan-gurisan datang kepada hati yang berlawanan, yang bersamaan, yang berdekatan antara satu dengan lainnya, adalah terdapat keserupaan, mirip. Maka intutlah, selidikilah hatimu pada tiap-tiap yang terguris, yang terlintas di hatimu. Perhatikanlah apakah dia itu, dan dari mana dia itu, dari mana datangnya itu, dari mana sumbernya itu. Maka jikalau dia itu karena Allah, maka teruskanlah. Tapi apabila itu karena manusia, atau karena lainnya, atau serupa yang demikian, putuskan, hentikanlah. Karena itu tertolak semua bukan karena Allah. Maka jagalah serta yang demikian itu, yang tersembunyi kepada dirimu. Lepas luput sifat nifak, ditunggu sifat yang lebih halus lagi, riya. Takutlah amal ibadahmu itu diterima atau tidak, karena takutnya engkau di atas keikhlasan padanya. Dan jagalah bahwa selalu gurisan-gurisan yang sifatnya cenderung kepada pujian-pujian manusia, sesudah masuk pada amal dengan ikhlas, tapi penyakit datang kepadanya, diserbu dengan arah penjuru yang mana agar engkau mendapatkan pujian itu. Ini kisah Nabi Ayub. Dan ingatlah apa yang dikatakan oleh salah seorang dari 3 orang yang bermusuhan dengan Nabi Ayub alaihissalam
ketika itu mengatakan, "Hai Ayub, apakah engkau tidak tahu bahwa hamba itu disesatkan oleh keterus terangannya atau alaniyahnya, di mana ia menipu dirinya sendiri dan dibalasi dengan kerahasiaan syarirahnya, dibalas dengan rahasia sendiri." Jadi apa yang didohiri nggak sama dengan hatinya. Dan doa setengah mereka yang artinya, "Aku berlindung dengan engkau bahwa dilihat oleh manusia, bahwa aku takut kepada engkau dan engkau mengutuk aku." Kemudian doa daripada Sayyidina Ali bin Al-Husain radhiyallahu an, "Wahai Allah, Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau bahwa engkau baguskan pada kilatan mataku akan alaniyatku atau tujuanku, dan engkau kejikan bagi engkau pada apa yang aku sembunyikan akan sarirah, di balik rahasia, yang memelihara apa yang engkau melihatnya daripadaku. Aku dohirkan kepada manusia yang terbaik urusanku, dan aku membawa kepada engkau dengan amalku yang terjahat, karena mendekatkan diriku semata-mata kepada manusia dengan kebaikan-kebaikanku. Dan lari daripada mereka kepada engkau dengan keburukan-keburukanku. Maka turunlah kepadaku kutukan engkau, dan haruslah atasku kemarahan engkau. Lindungilah aku daripada yang demikian, wahai Tuhan seluruh sekalian alam. Amin. Ini memang tasawuf berat ya. Jadi ilmu sufi ini yang diintip oleh Allah ini gurisan hati, bukan kusuknya badan untuknya. Kilatan mata, pancaran mata itu terbaca. Barang siapa yang mengutamakan hajat-hajatnya dan menyia-nyiakan hati kecilnya atau sarirahnya, maka mereka itu golongan orang-orang yang hitam hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.